Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dimanapun saat ini Anda sedang berada. Lagi-lagi kita berjumpa dengan saya Arif RH dalam rekaman video iseng seperti biasanya. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tema tentang religion and vibration, ya, agama dan vibrasi. Teman-teman semua, kita sudah pernah membahas dalam rekaman audio ataupun rekaman video terdahulu bahwa salah satu aspek yang bisa mempengaruhi vibrasi kita yang akhirnya akan membentuk kehidupan kita, salah satunya adalah bersumber dari apa yang kita yakini atau keyakinan atau belief. Nah, sederhananya yang namanya keyakinan atau belief adalah sesuatu yang kita anggap benar. Jadi saya ulangi, keyakinan adalah sesuatu yang kita anggap benar. Misalkan faktanya Anda ganteng, tapi Anda meyakini bahwa Anda jelek. Kita bisa lihat kebenarannya bahwa Anda itu ganteng, tetapi Anda menganggap yang benar itu Anda jelek. Nah, kita bisa lihat bahwa keyakinan belum tentu kebenaran. Ya, kebenaran belum tentu diyakini. Tapi mungkin juga keduanya beririsan. Ada kebenaran yang juga kita yakini. Dan memang betul-betul keyakinan kita selaras dengan kebenaran apa adanya. Nah, berarti ya, ketika sesuatu kita anggap benar, bisa jadi kan itu salah ya. Tapi karena kita merasa bahwa itu benar, itu akan sulit sekali diubah, karena yang kita anggap benar akan kita pertahankan. Nah, kita bicara tentang keyakinan. Kalau misalkan ada seorang meyakini bahwa dia itu goblok, dia bodoh, ya. Kemudian kita mencoba untuk mengubah sudut pandang itu, mengubah keyakinan itu. Mungkin akan susah, ya. Tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi ketika keyakinan itu sudah menyamar dengan baju agama, maka akan jauh lebih susah diubah. Kenapa? Karena agama juga adalah sekumpulan keyakinan, sekumpulan ajaran yang kita anggap benar. Tapi bedanya dengan keyakinan biasa, semua agama membuat sebuah statement bahwa ini benar mutlak. Apalagi kalau sudah didasarkan pada wahyu, kitab suci, susah itu. Apakah terus jadi salah agama? Tidak. Tetapi yang repot adalah banyak orang memahami agama setengah-setengah, bahkan mungkin belum membaca kitab sucinya dengan jeli, dengan baik, membacanya sepotong-potong. Lalu dengan pemahamannya yang gak utuh itu, dia melindungi keyakinan-keyakinan yang salah, sehingga dia tidak berdaya. Ketika tadi dikatakan, saya memang goblok, itu keyakinan. Tetapi ketika Tuhan memang sudah menakdirkan saya goblok, jadi ya memang udah dari sononya goblok, itu lebih susah sekali diubah karena dia berlindung di balik ajaran agama dan ketuhanan. Ini sulit sekali. Nah, teman-teman semua, saya mengevaluasi diri saya. Banyak hal-hal yang tidak memberdayakan pada diri saya, itu banyak yang berlindung dengan baju agama, dan baru bisa saya ubah setelah pemahaman saya terhadap agama yang selama ini saya yakini, saya kritisi. Makanya ketika saya membuat status tentang mengkritisi agama, sebetulnya bukan menyerang agama, tetapi kita mencoba untuk membongkar keyakinan apa di balik itu yang berlindung dengan baju agama. Mengapa banyak orang yang sulit sekali untuk jadi kaya, ya misalnya kaya secara materi, ya. Karena misalkan dia meyakini bahwa orang yang kaya raya itu susah masuk surga. Orang yang dekat dengan Tuhan itu, orang yang tidak bergelimang harta, itu susah diubah. Karena dia sudah meyakini seperti itu. Ingat, kita diajari agama sejak kecil, sehingga dari tahapan waktu itu pun, maka agama adalah satu keyakinan yang paling tua yang ditanamkan. Pada umumnya ya, pada umumnya. Jadi berarti bagaimana? Teman-teman semua, kita perlu sekali lagi untuk lebih mendalami belajar agama. Ya. Saya tahu ini mungkin sebagian orang menganggap ini tidak penting, tapi percayalah bahwa banyak hal-hal yang menghambat hidup kita berasal dari keyakinan, dan keyakinan itu sangat susah diubah. Itu berawal, berakar, berfondasi pada keyakinan agama yang keliru. Sehingga kita perlu belajar lagi agama dengan benar, berarti kita perlu mengkritisi apa yang selama ini kita yakini. Nah, ini mengkritisi keyakinan yang berbaju agama ini adalah PR yang berat, karena setiap keyakinan yang berbaju agama akan melindungi, mempertahankan dirinya luar biasa. Bisa goncang orang ketika diserang keyakinannya dan itu berbaju agama, akan melindungi dirinya luar biasa. Benturannya hebat sekali. Makanya tidak heran kalau misalkan setiap kita membahas postingannya dengan berbau agama, orang bisa mudah marah ya. Karena itu adalah keyakinan terdalam, dan keyakinan terdalam itu akan sangat emosional ketika itu diganggu gugat. Nah, jadi teman-teman semua, itu yang saya bahas tentang agama dan vibrasi.
Lalu tunggu dulu, mungkin Anda berpikir, apakah berarti terus agama itu jelek? Tidak juga. Kehebatan dari agama adalah orang ketika sudah meyakini sesuatu dengan baju agama, dia tidak mempertanyakannya. Berarti seandainya saja kita mampu membungkus keyakinan apapun yang memberdayakan dengan baju agama, itu luar biasa. Kalau misalkan Anda meyakini bahwa dalam segala situasi Tuhan akan selalu hadir menolong Anda, itu akan luar biasa sekali efeknya. Anda meyakini bahwa kalau misalkan saya banyak berbagi, Tuhan akan memberikan berkelimpahan kepada saya. Luar biasa itu. Karena itu Anda anggap benar mutlak, dan itu akan direspon kehidupan, sehingga Anda akan mengalami banyak keajaiban. Karena Anda tidak mempertanyakan itu. Jadi sisi positifnya agama itu bisa untuk melindungi keyakinan dengan sangat kuat. Tapi yang repot adalah kalau misalnya keyakinan yang dilindungi adalah keyakinan yang tidak memberdayakan. Jadi teman-teman semua, mulai hari ini yuk kita sama-sama evaluasi diri. Kita cari mana hal-hal yang membuat hidup kita susah sekali berubah. Keyakinan apa yang sekiranya sulit sekali untuk diganti, dibongkar. Dan tetaplah open mind ketika memang di situ kita temukan bahwa yang menjadi pelindungnya adalah ajaran agama. Dan saya mengajak teman-teman, yuk kita belajar lagi agama, bukan hanya berdasarkan apa yang kita yakini, tapi kita belajar lagi, kita kritisi lagi, sehingga kita bisa dengan benar memahami apa yang kita yakini, tidak meyakini hal yang keliru, yang menjadi hambatan kita untuk mengubah keyakinan kita menjadi lebih baik. Hanya ini yang bisa saya bagikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.